sebelumnya. Dan di sini aku mau membahas tentang apa sih itu analisis data. Yuk kita simak video berikut ini. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi agar lebih mudah dipahami dan dipresentasikan nantinya. Data yang dianalisis merupakan hasil dari penelitian lapangan dan perpustakaan. Kemudian, dianalisis oleh penulis dan ditarik kesimpulannya aja. Setelah dianalisis antara data dan di lapangan dengan kepustakaan, lalu diadakan perhitungannya hasil kuesioner agar hasil yang dianalisis dapat teruji dan diandalkan. Kegiatan dalam analisis data yang pertama ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga ada menyajikan data tiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat ada melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima ada melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Fungsi dari analisis data yang pertama dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi, yang kedua dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu, yang ketiga memecahkan permasalahan serta menentukan keputusan, yang keempat data yang dianalisis bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan, yang kelima dapat dimanfaatkan sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Dua macam statistik yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan inferensial, yang meliputi statistik parametris dan non-parametris. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penelitian ini dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya. Jelas menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Sedangkan kalau penelitian dilakukan pada sampel analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif digunakan bila peneliti ingin mendeskripsikan data sampel dan dibuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil. Dan bila peneliti ingin membuat kesimpulannya yang berlaku untuk populasi, maka teknik yang digunakan adalah statistik inferensial, yang termasuk dalam statistik deskriptif atau penyajian data melalui tabel, grafik diagram lingkaran, perhitungan desil persentil, modus median mean, lalu perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentasi. Di dalam statistik juga dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Jadi secara teknis dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Inferensial atau statistik induktif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik yang pengambilan sampelnya dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut dengan statistik probabilitas. Karena kesimpulan populasi berdasarkan data sampel itu bersifat peluang. Kesimpulan dari data sampel yang diberlakukan itu populasi mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang kegiatannya dalam bentuk presentasi. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval dan rasio yang merupakan bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dan dari satu atau lebih parameter populasi. Statistik parametris membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal yaitu interval, dan statistik non-parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal. Statistik non-parametris ini tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Statistik non-parametris menyediakan metode untuk menganalisis data yang
distribusikannya tidak dapat diasumsikan normal dan data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih.